Awal mula saya sudah melajari semuanya, Pak. Semua, maksudnya semua keyakinan. Iya. Karena otodidak, lama hidup sendiri kan. Iya. Saya meyakini bahwa yang masuk ke logika itu samawi. Samawi khususnya kan Yahudi, Kristen, dan Islam. Iya. Sedangkan Yahudi dan Kristen itu masih ada celahnya atau masih ada kurangnya kalau menurut saya. Iya. Iya. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan, yang saya dengar nih, yang diajarkan Nabi Muhammad, bahwa agama Islam lah penyempurnanya. Makanya saya memilih untuk mengikuti itu. Iya. Sebenarnya menurut saya itu sebuah keyakinan itu harus didebat. Iya. Sebuah kebenaran itu harus didebat agar itu menjadi kebenaran kan. Kalau tidak boleh didebat itu bukan kebenaran. Itu namanya doktrin kan. Iya. Gitulah. Semenjak itu kan saya berpaling dari doktrin itu. Kalau gue pindah agama, gue duduk anakku gitu. Nah, pada intinya tuh kalau kamu pindah agama, kamu bukan anakku gitu. Tapi setelah setahun bergumul dan mencari apa yang benar menurut saya meyakini itu bahwa tidak ada mantan ibu dan tidak ada mantan anak. Ya, betul. Sampai mati sekalipun. Betul. Jikalau saya lebih baik dari hari ini kan, saya tetap anaknya, tetap hasil didikan ibu. Yang Nabi Isa waktu itu bilangnya kan, jikalau kamu tidak berdosa di dunia ini, silakan rajam dia. Tapi kan nggak ada yang rajam. Sama lah, jika kamu tidak berdosa di dunia ini, laranglah orang itu buat datang ke gereja atau datang ke masjid. Jika kamu tidak berdosa, tapi kalau kamu masih merasa berdosa, biarkanlah, izinkanlah, ya kan Pak? Gitu menurut saya. Sudah diajarkan juga. Insya Allah. Udah mateng berarti. Udah mateng, iya. Ya kan udah lama Pak, udah 2 tahun Pak saya Pak, gini Pak. Kelihatannya Pak saya sudah mateng. Iya. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang donanya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama yang hadir di sini, yang terhormat para tuan guru, para senior kami, para hadirin yang spesial buat kami semuanya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini di Masjid Arafah di Surakarta, di Solo, Jawa Tengah, alhamdulillah kami diberikan Allah kesempatan untuk mengadakan pertemuan yang berkah insyaallah pada pagi hari ini di hari Ahad yang udaranya sejuk. Datang saudara kami atas nama Ananda Yoram Bangkit Aprilias. Kemudian ini nama ayah almarhum ya. Nama ayah Asar Widodo. Ya. Ada sangkut paut dengan Pak Joko Widodo? Tidak, Pak. Tak ada. Tidak ada. Barangkali satu keluarga.
Dari Kristen apa? Kristen Protestan. Protestan. Ya. Gerejanya? Gerejanya Gereja Bethel Injil Sepenuh Samping Sola Gracia. Oh ya, Gereja Bethel Injil Sepenuh. Ya, atau GBIS ya? Iya, betul. Orang nyebutnya gitu. Nah, ini usia kurang lebih 22 tahun sekarang. Ya. Dan beliau pada pagi hari ini ingin menyampaikan niat baik beliau untuk masuk Islam. Dan kami sudah komunikasi mulai dari beberapa waktu yang lalu, dan beliau tentu tidak ada satu orang pun yang memaksa, yang menyuruh. Ada yang orang yang memaksa? Tidak, keinginan pribadi. Ada yang menyuruh? Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada. Tidak. Bahkan datang ke sini sendirian ya? Iya, betul. Tidak ada yang nganter ya? Betul. Biasanya ada yang nganter. Biasanya kadang ya ada orang nganter banyak gitu kan. Ada yang nyuruh nggak di sini? Nggak ada gitu kan. Nah, khawatir yang nganter yang nyuruh, nyuruh masuk Islam. Nah, sebelumnya saya ingin izin bertanya kepada Mas Yoram. Hal apa yang menjadi dasar motivasi sehingga Mas Yoram ingin menyatakan masuk Islam? Karena ini adalah dari Kristen ke Islam. Ini tidak main-main. Ini soal keyakinan, soal agama yang akan dipegang teguh hingga di akhirat nanti. Ini soal keyakinan yang bukan hanya soal pindah rumah. Kalau pindah rumah dari Surabaya Solo itu persoalan yang mudah. Ya. Walaupun itu butuh satu effort besar ya, Surabaya Solo. Tetapi ini lebih dari perkara yang sederhana itu. Ya. Pindah rumah keyakinan istilahnya. Apa yang menjadi dasar motivasi itu? Awal mula saya sudah melajari semuanya, Pak. Maksudnya semua keyakinan. Iya. Karena otodidak, lama hidup sendiri kan. Iya. Saya meyakini bahwa yang masuk ke logika itu samawi. Samawi khususnya kan Yahudi, Kristen, dan Islam. Iya. Sedangkan Yahudi dan Kristen itu masih ada celahnya atau masih ada kurangnya kalau menurut saya. Iya, iya. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan, yang saya dengar nih, yang diajarkan Nabi Muhammad, bahwa agama Islam lah penyempurnanya. Makanya saya memilih untuk mengikuti itu. Iya, iya, iya. Sesuai keyakinan saya sendiri. Baik, begitu. Kita lanjutkan dengan sesi pensyahadatan yang akan dipimpin oleh Ustadz Tony. Ustadz Tony dari Solo. Kepada beliau dipersilahkan. Langsung saja Mas Yoram nanti. Ustadz Tony, kalau ada kultum boleh? Saya pikir cukup, tadi beliau sudah matang dan beliau sudah cukup. Segera saja kita resmikan keislaman beliau karena ini hidayah. Jangan ditunda-tunda, kan seperti itu. Mas Yoram nanti silahkan mengikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Sahih. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Di dalam Alkitab, tentu Mas Yoram dulu adalah seorang Kristen yang baik ya, yang taat. Bahkan tadi saya sempat dengar berita dari bahwa Mas Yoram ini salah satu dulu perintis gereja. Betul, Pak. Nah, berarti dulu adalah seorang Kristen yang baik, dan
saat ini beliau ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ini ya begitu kan? Iya, betul. Apa yang dilakukan Yesus maka beliau ingin menjalankannya. Apa yang diperintahkan oleh Yesus beliau ingin menjalankannya. Yesus bersunat. Lukas pasal 2 ayat 21. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Yesus berpuasa, bahwa barang siapa yang tidak merendahkan dirinya dengan cara berpuasa maka wajib dilenyapkan atas kaum sebangsanya. Yesus mati dikubur di kafani. Matius pasal 27 ayat 59. Kemudian banyak hal ya, perintah berhijab di Bible itu 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Kemudian tidak boleh makan babi, haram minum khamar. Kemudian perintah tentang sholat, ajaran sholat yang tadi sudah saya bukakan tadi, Nehemia pasal 8 ayat 6. Kemudian masih banyak hal ya. Ada Yesus berdoa Yesus ternyata punya Tuhan. Iya. Matius pasal 27 ayat 46. Ya, ini bagaimana? Tadi saya sempat ngobrol dengan beliau, dan ini adalah salah satu ayat yang mendasari beliau sehingga beliau ini sempat tanyakan kepada pendeta bagaimana. Kalau dulu saya awal mulanya yaitu awal mula saat ingin keluar dari Kristen, otomatis saya harus meyakini dulu bahwa ajaran yang saya pahami dulu itu cukup. Waktu itu akhirnya muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Isa itu sholat? Gitu kan. Saya belajar bahwa Isa itu juga ibadah zaman dulu. Buktinya ya di Taman Getsemani itu, dia berdoa dengan kata-kata dia maju sedikit ke depan lalu berdoa sehingga berkeringat darah. Waktu itu karena kalau di Kristen kan ingin disalib, dan dia berkata, Bapak jika cawanmu ini bisa lalu daripadaku, maka lakukanlah, apabila tidak saya akan menerimanya. Lah berarti kan ada yang dia minta sebenarnya gitu loh. Dia minta kepada siapa? Itu pertanyaannya yang waktu awal itu. Setelah itu pertanyaan kedua sih, waktu disalib 7 kata-kata suci kan. Salah satunya Eli Eli lama sabatani. Eli itu kalau di bahasa Indonesia kan dengan baik dan benar itu kan Tuhan. Kenapa Tuhan memanggil Tuhan? Itu yang membuat saya sangat sangat bingung waktu itu. Dua hal itu sih yang kemudian sempat ditanyakan kepada pendeta. Sempat ditanyakan, tapi pendetanya kan bilang kan, itu sudah menjadi keyakinan kan. Sebenarnya menurut saya itu sebuah keyakinan itu harus didebat. Sebuah kebenaran itu harus didebat agar itu menjadi kebenaran kan. Kalau tidak boleh didebat itu bukan kebenaran. Itu namanya doktrin kan. Gitulah. Semenjak itu kan saya berpaling dari doktrin itu. Apa yang dijawab oleh pendeta? Kalau pendetanya menjawab, jika kamu percaya kamu tidak akan banyak bertanya, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita rasakan. Itu kan iman. Itu kan kalau di Ibrani 11 ayat 1 kan begitu. Apa yang tidak kita lihat tapi percaya itu iman. Tapi kan itu bukan sebuah dasar gitu loh. Menurut saya itu kebenaran itu harus didebat sampai selesai. Itu kan kebenaran. Karena iman adalah dasar. Betul. Dan dasar itu, dasar pemikiran manusia dibekali oleh pikiran, oleh akal sehat, dan itu maka itu bermain. Bermain. Kalau tidak bisa dilogikakan secara akal sehat, maka tentu ada penolakan kan. Dari dalam hati nurani ada penolakan dan lain sebagainya. Itu pasal Matius pasal 27 ayat 46 itu sebenarnya ayat yang luar biasa itu. Ayat yang luar biasa. Ketika jam 3 pagi Yesus bersuara dengan suara nyaring. Berteriak dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kesimpulannya adalah yang pertama, Yesus berarti punya Tuhan. Dan ia sedang memanggil, minta tolong kepada Tuhan. Artinya Yesus bukan Tuhan kan? Karena dia punya Tuhan. Yang kedua, arti dari Matius pasal 27 ayat 46 ini tidak mungkin Tuhan memanggil Tuhan. Karena kalau dia Tuhan, dia pasti bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Yang ketiga, di situ adalah kekalahan Yesus. Di situ Tuhan tidak akan pernah kalah. Tuhan pasti akan menang. Yang keempat,
yakni di sana ada dua zat. Siapa itu? Ada dua unsur, dua instrumen. Ada Yesus, ada Tuhan yang dipanggil, yang disembah tadi itu, yang dia minta tolong tadi itu. Dan Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ayat ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya yang disalib bukanlah Yesus. Ada sisi lain dari ayat ini sebenarnya. Karena kalau Mas Yoram bisa buka seluruh Bible setebal itu, tidak pernah satu pun Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli atau Allahku. Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli di Bible setebal itu. Karena Yesus selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan apa itu? Bapa. Oh iya, Pak. Seperti yang disampaikan ayat tadi, Matius pasal 26 ayat 39 yang disebutkan Mas Yoram tadi. Ya Bapakku, jikalau mungkin, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Itu adalah membuktikan bahwa Yesus ini selalu dalam keadaan lapar, kenyang, suka, duka, gembira, bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Yesus selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa di Alkitab setebal itu. Nah, kemudian keanehan terjadi, kok tiba-tiba di satu ayat itu saja, di Matius pasal 27 ayat 46, Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Berarti ini bukan Yesus. Ini bukan Yesus. Karena Yesus ada keanehan kan? Misal begini, Mas Yoram memanggil sederhana, memanggil ibunya Mas Yoram dengan panggilan mami. Mulai dari kecil sampai dewasa selalu memanggil dengan sebutan mami. Ya, suatu saat Mas Yoram ini memanggil ibunya Mas Yoram dengan sebutan Umi. Iya kan? Dari mami ke Umi itu beda jauh. Sepanjang hidup Mas Yoram 22 tahun tidak pernah memanggil nama Umi. Tiba-tiba Mas Yoram berteriak. Mamanya Mas Yoram di belakang, Mas Yoram di depan teriak, Umi. Pertanyaannya, itu Mas Yoram atau bukan? Bukan. Orang lain. Jadi di dalam Alkitab itu di pasal Matius pasal 27 ayat 46 ini linier. Dia satu pemahaman dengan Al-Quran. Dia satu ajaran dia, bahwa Yesus tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh, tidak pernah dibantai dan lain sebagainya. Dalilnya di wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Di Al-Quran disampaikan seperti itu. Dan mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib itu adalah orang lain yang wajahnya mirip Yesus. Nah, ini. Baik, Mas Yoram, saya izin bertanya lagi. Mas Yoram, ini keluarga masih semua Kristen? Iya, semua Kristen. Termasuk ibu? Termasuk ibu. Apakah nanti ibunya tidak ada marah? Yang pasti sudah pernah. Dulu waktu ingin syahadat sebelumnya, tahun lalu lah tepatnya. Saya sempat tanya ke ibu, Bu, bagaimana kalau saya pindah agama atau dan Bu menjawab, kalau pengen pindah agama, ke duduk anakku gitu. Nah, pada intinya tuh kalau kamu pindah agama, kamu bukan anakku gitu. Tetapi setelah setahun bergumul dan mencari apa yang benar menurut saya meyakini itu bahwa tidak ada mantan ibu dan tidak ada mantan anak. Ya, betul. Sampai mati sekalipun. Betul. Jikalau saya lebih baik dari hari ini kan, saya tetap anaknya, tetap hasil didikan ibu. Tidak bisa dipungkiri, sepintar apapun saya nantinya atau sebaik apapun saya nantinya, walaupun tidak dengan agama saya yang sebelumnya, itu juga hasil didikan ibu. Gitu.
Kalau yang saya dapat sekarang, yang penting tetap menghormati karena itu sebuah kewajiban, dan menjadi lebih baik tentunya. Membuktikan saja bahwa saya berpindah, saya akan menjadi lebih baik. Itu yang menjadi keyakinan saya sekarang. Ya. Mas Yoram, berarti ibu belum tahu kalau Mas Yoram hari ini bersyahadat? Belum, Kak. Belum tahu. Ya. Nanti siap menyampaikan, berani menyampaikan? Itu ya akan saya coba, maksudnya saya proses. Ya. Tapi insya Allah lah ya. Iya. Masa Lebih baik ya. Iya, masa ibunya mengusir anaknya kan nggak mungkin. Kalau dari rumah nggak, saya rasa sudah nggak serumah kan lah, Iya, lama kan. karena kerja ya kan. Karena kerja. Kos mandiri. Betul. Dari kuliah pun juga gitu. Kalau yang saya pikir juga gitu. Semua hal baik pasti didukung kok sama Tuhan kok. Terus contohnya ya pagi inilah, saya itu nggak pernah minggu bangun pagi sebenarnya. Belum pernah, Pak. Jadi jarang banget, Pak. Karena Sabtu itu kan mesti main kan, Pak. Waktunya main sama teman-teman kan. Tadi malam aja aku pulang jam 11. Saya cuma bilang tiap malam tuh kalau misalkan tadi malam tuh saya bilang kalau misalkan Tuhan izinkan saya harus berangkat pagi, bangunkan saya jam 6. Beneran jam 6 kurang 5 itu saya bangun. Buka HP itu jam 6 kurang 5. Saya kaget, Pak. Jadi waktu bangun tadi itu gelisah. Saya harus bangun pagi, Ya udah, itu tanda. Banyak sekali tanda-tanda kalau misalkan harus diceritakan semua terlalu banyak. Itu tadi salah satu tanda yang paling baru lah tadi pagi itu. Masya Allah. Ini kawan-kawan mendukung nanti? Kawan-kawan sangat mendukung. Sangat mendukung? Iya. Ada satu kawan yang supportnya penuh? Menurut saya teman saya SMA, namanya Huda kan. Huda? Iya, Huda Maula. Dia itu menceritakan ajaran Islam dengan general, maksudnya dengan umum. Jadi menurut saya itu hal umum, tapi ternyata itu ajaran Islam. Walaupun udah lama, selama ini tuh saya sampai nggak sadar bahwa itu tuh udah di Islam loh. Waktu kemarin saya menyampaikan niat saya syahadat, baru dia bilang itu tuh di ayat ini, itu tuh menurut dalil ini gitu. Baru saya kaget, oh ternyata selama ini yang dia sampaikan untuk ngasih tahu saya itu ajaran Islam gitu loh. Mas Yoram ini sudah yakin sepenuhnya ya, dan tidak akan kembali lagi ke Kristen, tidak akan. Saya yakin sepenuhnya. Yakin sepenuhnya. Bukan karena alasan lain, menikah dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada. Malah saya bilang ke calon saya, jika kamu mau nunggu, jangan pernah maksa saya dua hal, untuk berpindah agama dan untuk menikahimu, gitu kan? Pastinya untuk buru-buru, karena saya masih dulu waktu ketemu pertama itu masih mencari jati diri lah, masih belum punya stable keuangan, juga masih goyang, keyakinan pun ke gereja juga enggak. Akhirnya dia mengerti, bahkan untuk hal ini pun dia baru tahu kemarin kan, 2 hari yang lalu lah, baru tahu kalau aku udah mau syahadat, karena saya benar-benar belajar sendiri. Saya nggak ingin satu orang jadi alasan saya untuk berpindah. Mas Yoram sudah tidak ke gereja, tadi barusan menyampaikan ke saya. Kenapa alasannya? Dulu sih awal mulanya waktu kesempatan ke Thailand kan dulu, pertukaran pelajar 1 bulan, dan di sana tuh susah banget cari gereja. Itu mahasiswa? Iya, masih mahasiswa, semester 2 lah. Di mana? Di Bangkok dulu. Nggak, maksudnya di kampus saya. Iya. Di kampus saya, terus pertukaran dengan Bangkok, kan saya berangkat dan di sana susah. Boleh disebutkan kampusnya atau nanti disensor? Kampusnya STIAS. Itu kan, habis itu berangkat ke sana dan susah mencari gereja kan. Pulang-pulang sudah terbiasa karena cukup lama di sana tidak bergereja, sudah terbiasa. Akhirnya diajaklah untuk perintisan gereja baru itu. Kalau cerita yang agak dalam itu, karena di gereja itu yang saya temukan tuh mengejudge orang yang jahat. Padahal sebenarnya menurut saya itu tempat ibadah itu kan mengobati orang yang berdosa sebenarnya, bukan perkumpulan orang suci gitu kan. Jadi siapapun yang berdosa, marilah datang ke gereja atau ke masjid buat diobati imannya, atau diobatilah
Tentunya contoh seperti saya ini yang udah lama nggak ke gereja, atau mungkin saya pilihkan saya ke masjid, ya dikasih tahu lah yang benar gimana gitu kan. Menurut saya kan gitu. Tapi di gereja saya yang dulu itu, ya contoh lah, ada copet datang ke gereja malah itu copet pergilah gitu. Waktu itu gitu cerita kasarnya gitu loh. Tapi dengan hal yang berbeda, karena saya dulu kan mabuk juga, main cewek juga pasti karena beruang kan dulu. Waktu itu ya memang nggak secara langsung oleh pendeta, tapi secara orang-orang gereja yang lain gitu loh. Mungkin pemahaman itu yang harus dipahami oleh orang-orang sekarang lah, bahwa tempat ibadah itu bukan tempat orang yang suci. Orang suci pun doa di rumah diterima kok, asal benar. Betul. Karena mereka udah tahu cara berdoa. Betul. Ya masjid atau gereja atau apapun lah, itu adalah tempat rumah sakitnya orang berdosa. Rumah sakitnya pemuda tersesat kalau zaman sekarang betul. Yang terkenal kan gitu loh. Menurut saya itu yang belum dipahami oleh banyak-banyak gereja atau banyak-banyak tempat ibadah sekarang. Termasuk masjid. Kalau masjid saya kurang tahu karena saya belum, maksudnya catatan buat masjid, betul. Yang pengurusnya belum terbuka mindsetnya. Iya. Itu menurut saya kan masih banyak terjadi lah kayak gitu. Bahkan orang, ini catatan penting ya sebenarnya, termasuk buat kaum muslimin. Orang tidur di masjid dimarahi. Nah itu. Padahal memang masjid itu untuk sarana membantu sosial juga. Orang tidur kan kecapean atau apa kan, berjalan jauh, tidur di masjid dipersilakan saja. Jangan diusir, kasihan. Gitu. Kalau di muslim yang itu, yang janda juga mau dirajam batu itu kan, yang pelacur dirajam batu loh. Pernah dengar deh? Oh, pernah dengar. Nah itu kan juga salah satu cerita kan, yang Nabi Isa waktu itu bilangnya kan, jikalau kamu tidak berdosa di dunia ini, silakan rajam dia. Tapi kan nggak ada yang rajam. Sama lah, jika kalau kamu tidak berdosa di dunia ini, laranglah orang itu buat datang ke gereja atau datang ke masjid. Jika kamu tidak berdosa, tapi kalau kamu masih merasa berdosa, biarkanlah, izinkanlah, ya kan Pak? Gitu menurut saya. Sudah diajarkan juga. Insyaallah. Udah mateng berarti. Udah mateng, iya. Ya kan udah lama Pak, udah 2 tahun Pak saya Pak, gini Pak. Tanya Pak, saya sudah mateng. Iya. Pencariannya sudah 2 tahun. Udah 2 tahun Pak, saya mencari diri sendiri Pak. Saya dulu soalnya waktu itu lupa Tuhan tuh karena usaha Pak, jujur Pak. Karena omset gede Pak, punya banyak uang jadi lupa Tuhan dulu. Terus dijatuhkan, kecelakaan juga dan lain-lain gitu kan, minus akhirnya. Yang saya cari siapa lagi Pak? Orang tua udah nggak bisa diandalkan kan. Orang tua itu kan bukan serta-merta harus tanggung jawab dengan kita kan gitu kan. Akhirnya saya cari-cari, saya coba ke gereja balik lagi Pak, setelah setahun nggak ke gereja. Ya itu yang saya dapatkan, ya itu. Oh selama gak ning gereja, toko-toko Natalan, toko-toko Paskah gitu kan. Maksudnya kan kadang omongan itu yang membuat saya itu kedengaran tuh kan, wah mending gak teko sekalian habis itu kan gitu. Akhirnya saya cari Tuhan itu apa sebenarnya gitu kan. Saya dulu sempat punya paham yang salah tentang Tuhan Pak. Jadi paham saya waktu itu, Tuhan itu diciptakan manusia karena manusia pengen sesuatu yang kuat, sesuatu yang nggak bisa mati. Itu namanya Tuhan kan. Mengapa orang-orang zaman dulu bilang batu itu Tuhan? Karena dipukul nggak pecah. Bilang pohon itu Tuhan karena pas kehujanan mereka nggak kehujanan di bawah pohon. Itu kan awal mula kenapa bisa timbul itu yang membuat saya menjadi yakin Pak, bahwa sebenarnya ada ajaran juga yang salah di dunia ini, ya kan? Karena mereka Tuhan aja segampang itu, manusia menciptakan nama Tuhan gitu. Akhirnya itu yang membuat saya lebih yakin lagi bahwa saya harus mencari kebenaran yang benar. Ya. Ini sudah dalam ini. Materinya sudah materi ateisme juga dibahas juga ya. Untuk orang-orang yang tidak beragama, sebenarnya cara menjawabnya mudah. Sebagaimana Mas yang sampaikan tadi, jikalau nanti setelah kehidupan di dunia ini ternyata tidak ada akhirat, begitu, tidak ada pertanggungjawaban, maka saya tidak rugi, Anda juga tidak rugi, kan begitu. Betul. Namun jikalau ternyata setelah kehidupan dunia ini ternyata ada akhirat, ada pertanggungjawaban, maka Anda rugi, saya tidak rugi. Betul. Karena kami ini yang beragama ini telah melakukan banyak kebaikan yang diajarkan oleh agama. Dan sedangkan orang yang tidak beragama melakukan apapun
larangan-larangan hukum-hukum haram dikerjakan oleh mereka, kan begitu. Baik, sudah siap? Ada tambahan lagi yang mau disampaikan? Tidak cukup. Nanti mungkin sama dari rekaman ini nanti bisa ditunjukkan kepada mama, maksudnya kalau ingin takut menyampaikan kepada mama secara terbuka, mungkin bisa menyampaikan videonya kepada mama, linknya nanti tentang, maksudnya apa, hal-hal apapun yang ada kerentak di dalam hati Mas Yoram sudah tersampaikan semua, intinya begitu.